telah mendengarkan membaca doa kumail bersama-sama, doa Nabi Khidir bersama-sama yang dipandu oleh Ustadz Ilham. Semoga doa kita malam ini, munajat kita malam ini dianggap sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kecintaan kita kepada orang yang telah mengajarkan doa ini kepada umat. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sekarang ini berada pada satu bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai hijrahnya dan kemudian menjadi awal perhitungan hijriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini adalah bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilahirkan. Bulan ini juga bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di luar kota Madinah, di Kubah, dan kemudian membangun atau masjid yang pertama dibangun oleh kaum muslimin adalah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang di mana pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, membimbing Rasulnya untuk memilih salah satu tempat rumah di kota Madinah. Bulan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah untuk memilih rumah yang di mana tanahnya itu dihadiahkan atau dipilih oleh unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata tanah itu adalah tanah dari milik anak yatim. Oleh karena itu, bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang begitu berharga bagi kita kaum muslimin. Bulan yang penuh dengan kenangan, bulan yang penuh dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu juga kita semua tahu bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dengan perbedaan apakah lahir di hari Senin atau lahir di hari Jumat, yang jelas Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, kita kemudian tentu akan sangat bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Kita tentu sangat bergembira dengan hijrahnya Rasulullah. Kita tentu sangat bahagia dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Banyak cara mengungkapkan kegembiraan kita, banyak cara mengungkapkan sukacita kita, banyak cara yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal ini diberikan berbagai bentuk kemenangan, diberikan berbagai bentuk lolosnya dari berbagai cobaan dan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita kemudian menjadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan untuk mengenang peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting tentunya adalah memperingati Maulidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bertanya bahwa
Bahkan sebagian menentang perayaan atau mengungkapkan rasa sukacita kita atas maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada hadisnya, ada yang mengatakan bahwa itu hanya dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin. Bahkan tidak ada dalilnya sama sekali, itu hanyalah improvisasi dari kaum muslimin. Iya. Tapi kami melihat bahwa Maulidur Rasul dengan menyusun sebuah bangunan argumentasi, kita bisa mengatakan bahwa memperingati Maulidur Rasul itu bukan saja tidak disebutkan di dalam hadis, justru di dalam Al-Quran ada dalil yang jelas tentang Maulidur Rasul. Tadi kita sudah sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi ikon Islam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menjadi syiar Islam ini. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah berarti Islam. Islam adalah Rasulullah. Dengan demikian Rasulullah adalah syiar Islam itu sendiri. Orang ketika memperingati hari kelahirannya menunjukkan bahkan bukan saja memperingati, bukan saja itu sebagai bentuk kecintaan kita secara pribadi kepada orang yang kita peringati, tetapi itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada orang itu sebagai ikon dari sebuah lembaga atau sebuah masyarakat yang dijadikan sebagai wakil. Oleh karena itu Rasulullah adalah ikon Islam ini. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah ini adalah salah satu dari syiar-syiar Islam. Di antara syiar-syiar Islam itu adalah haji. Rasulullah juga oleh sebagian ulama, bahkan akal kita mengatakan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah itu sebagai sebuah ikon, maka Rasulullah itu adalah syiar Islam. Salah satu dari syiar-syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah salah satu bentuk ketakwaan yang ada di dalam hati orang tersebut. Jadi kita sudah sepakati. Kita tadi mengatakan bahwa Rasulullah adalah syiar. Memperingati hari kelahirannya, memperingati hari kematiannya, wafatnya atau haulnya adalah syiar Islam. Terlepas nanti manfaat-manfaat lain yang ada pada acara tersebut. Berkumpulnya kaum muslimin, berkumpulnya kaum mukminin, berkumpulnya para pemuda, kemudian mereka datang pada tempat tersebut untuk menelusuri, memahami, mencari, meneliti tentang jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua merupakan bagian yang terpenting yang akan kita dapatkan dari mengadakan peristiwa tersebut. Tetapi ada satu hal tentunya yang harus juga kita perhatikan, bahwa memperingati Maulidur Rasul itu tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya ada keharaman di dalamnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melakukan, memaksa orang fakir miskin untuk menyumbang, memaksa, makan saja susah dipaksa untuk itu tidak boleh. Tapi kalau orang yang tidak mampu itu mau melakukan, maka itu tidak ada masalah. Oke, jadi jelas bahwa sesuai dengan konsep Al-Quran, justru konsep Al-Quran mengatakan bahwa memperingati Maulidur Rasul itu adalah salah satu dari perbuatan orang-orang yang memiliki ketakwaan. Artinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada hadisnya. Hadis
kaum muslimin secara keseluruhan, baik ada di Eropa sana ataupun di Timur Tengah sana, apapun mazhabnya, apakah mazhab pemikiran ataukah mazhab fikihnya, semua mengatakan bahwa berpuasa di hari Senin itu adalah sunnah. Nah, ya Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Saya bilang, saya berpuasa pada hari Senin karena apa? Karena saya menunjukkan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah hari kelahiranku. Jadi Rasulullah kalau ditanya, pernah enggak melakukan acara ulang tahunnya? Al-jawab sesuai dengan hadis ini, iya. Rasulullah bukan saja tiap tahun, bahkan hari kelahirannya Rasulullah, setiap hari kelahirannya Rasulullah berpuasa. Yaitu apa? Hari Senin. Jadi Rasulullah memperingati sendiri hari kelahirannya. Nah, dengan demikian kita kemudian secara otomatis semua tuduhan-tuduhan bahwa Rasulullah tidak ada orang yang melakukan itu, bahkan hanya dilakukan oleh pada 300 tahun, 400 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tertolak dengan sendirinya. Sekarang fase kedua dari apa yang kami sampaikan. Tentu saja memperingati Maulid Rasulullah ini ada alasan kita melakukan itu. Kita melakukan itu karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga terma yang ada di dalam bahasa kita, dalam kitab-kitab kita. Ada yang memiliki makna hampir sama, tetapi ada tetap perbedaannya. Apa itu? Mawaddah, mahabbah dengan ishq. Mahabbah beda dengan mawaddah. Mawaddah beda dengan ishq. Yang paling bagus, yang paling sering orang kejar-kejar itu bukan mahabbah, tetapi ishq. Barang siapa orang yang sudah asyik maksud, maka pada saat itu jarak antara yang asyik dengan maksud itu sudah hilang. Nah, apa itu mawaddah? Di samping semua ini bermakna kecintaan atau bermakna kecenderungan atau bermakna suka atau bermakna cinta. Tapi kalau orang berkata mawaddah itu berarti ada balasan dari orang yang disukai. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la as'alukum ajran illa mawaddatan fil qurba. Aku tidak meminta kepada kalian kecuali kecintaan, kecuali mawaddah kepada ahlul baitku. Nah, di sini ketika seorang mukmin mencintai ahlul baitnya, ahlul qurbanya, maka karena dia menggunakan kata mahabbah, maka pasti cinta yang kita berikan kepada mereka itu pasti mendapatkan balasan. Karena menggunakan kata mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah cinta dua arah. Cinta dua arah. Dan ini Al-Quran mengatakan kalau ada orang yang mencintai keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, maka pasti orang yang ia cintai pun akan mencintainya. Itu kalau mawaddah. Kalau mahabbah itu ruang lingkupnya lebih umum. Bisa cinta bertepuk sebelah tangan, bisa juga cinta dua arah. Sebagaimana apa? Sebagaimana cinta orang cinta dunia. Kita memberikan semua apa yang kita miliki kepada dunia, tapi dunia tidak memberikan semua yang dia miliki. Oleh karena itu kadang-kadang cinta dunia itu lebih banyak cinta bertepuk sebelah tangan. Yang seterusnya ishq dan ma'syuq. Asyik namanya. Ishq ini biasa dalam terma-terma kita kadang dipakai oleh
para tarekat kita, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, atau para urapa menggunakan kata ishq. Ishq secara bahasa itu dalam kalau adalah sebuah pohon, sebuah tumbuhan yang biasa melilit atau numpang pada pohon yang lain. Biasanya kalau kita di sini pohon itu kita kenal dengan pohon benalu yang hidupnya berasal dari pohon yang dimana dia hidup. Jadi ishq itu artinya apa? Ishq artinya pohon benalu yang menyerap seluruh, atau mungkin orang mengatakan bahwa seluruh hidupnya itu sangat bergantung kepada ma'syuknya, kepada orang yang dicintai. Nah, kalau kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mengatakan bahwa semua hidup kita, semua gerak-gerik kita itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perilaku kita itu harus menjadi tolak ukurnya adalah keridaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keridaan Allah lah yang menjadi tolak ukur dari seluruh perilaku kita di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut ishq atau ma'syuq. Selanjutnya, sekarang kita mengatakan bahwa kita cinta Rasul. Cinta Rasul bagaimana? Ya cinta Rasul bukan hanya, saya tidak mengatakan tidak boleh. Bukan hanya salawatan. Misalnya salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Atau ya Nabi salam alaika. Tidak, bukan itu saja. Saya tidak mengatakan bukan itu. Saya mengatakan bukan itu saja. Cinta kepada Rasulullah adalah di samping selalu menyebut dengan lisan, menyimpan di dalam hati, terus yang terakhir menjadikan idola, menjadikan uswatun hasanah di dalam seluruh keaktivitas kesehariannya. Jadi kalau hanya mengatakan cinta tetapi aktivitas kesehariannya itu bertolak belakang dengan Rasulullah, maka itu adalah cinta majazi namanya. Cinta yang, atau Nabi bilang orang sekarang cinta palsu. Kita harus mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah. Nah, sebelum kita mencintai Rasulullah, melakukan semua itu, yang pertama kita harus kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Siapa beliau? Kita ada buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu pemikir, salah satu penulis mengenal Rasulullah. Kita kemudian mendengar banyak hadis yang menceritakan tentang Rasulullah. Iya, banyak hadis. Sekarang ini kita sebelum ke situ, sekarang kita lihat bahwa cinta apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam Al-Quran itu sendiri seperti apa? Di dalam Al-Quran kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Ali Imran ayat 144. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah dan suatu saat akan meninggalkan dunia yang fana. Kemudian di dalam surah yang lain, di dalam surah Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim." Di dalam surah Al-Ahzab Allah menjelaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Bukanlah
ayah dari laki-laki kalian. Ini tidak mengatakan bahwa Rasulullah tidak punya anak. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan bahwa Rasulullah ini tidak memiliki anak laki-laki. Maksudnya tidak ada yang hidup sampai besar. Yang kecil ada tapi meninggal. Ibrahim. Rasulullah ini apa? Muhammad ini sebagai utusan Allah. Kemudian menjadi penutup kenabian. Penutup kenabian artinya apa? Tidak ada lagi nabi yang akan ditutus setelah Rasulullah. Tidak akan ada lagi nabi diutus setelah sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi syariat yang akan diturunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ini ayat khatamun Nabi, salah satu makna menurut penafsiran ulama kita bahwa Islam sebagai agama penutup dan menganulir agama-agama sebelumnya. Jadi masa berlaku agama sebelumnya itu sudah habis. Itu menurut sebagian ulama. Menurut ulama kita dalam menerjemahkan khatamun Nabiyyin. Jadi sudah jelas agama yang lain itu sudah tidak berlaku menurut keyakinan kaum muslimin sesuai dengan konsep Al-Quran. Ini disebutkan sebagai khatamun nabiyyin. Selanjutnya, surah Al-Fatih ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang sangat tegas. Beda ya. Tegas itu beda dengan kasar. Rasulullah itu sangat tegas kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Jelas bahwa apa yang mau dilakukan. Bukan kemudian apa? Kasar, menghina, mencaci. Tidak. Rasulullah tidak mencaci orang kafir. Rasulullah tidak menghina orang kafir. Rasulullah tidak kemudian menzalimi orang kafir. Asyidda itu artinya tegas. Tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan penghinaan, tidak melakukan pencacian, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tegas. Kemudian ruhama ubainahum. Apa? Rasulullah itu sangat kasih, sangat penyayang, sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jangan malah terbalik. Jadi kalau kita pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita tidak semestinya membalik keadaan kepada orang yang tidak membenci tidak beragama Islam atau tidak mukmin. Kita begitu kasih. Jangan, Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan jangan ditegasin orang. Seperti kasusnya Perdana Menteri Perancis. Kita harus tegas bahwa yang dihina oleh kaum Perancis ini adalah syiar Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tegas bahwa Rasulullah yang Anda hina ini bukan lagi pribadi Rasulullah, tetapi yang Anda ini adalah syiar kaum muslimin. Harus tegas kita meminta maaf kepada mereka. Tapi tidak berarti kemudian kita menggunakan cara ketegasan kita, tidak kemudian kita melakukan tindakan kesaliman, tindakan kekerasan. Harus melalui dengan cara-cara yang Allah ridai, harus melalui cara-cara yang Allah tuntun. Ya, tentu saja semua yang terjadi, yang dilakukan itu bukanlah sesuatu yang sudah tidak direncanakan. Pasti ada sesuatu yang sudah direncanakan. Oleh karena itu kita harus komprehensif melihat masalahnya dan melakukan penegasan, melakukan penyikapan secara komprehensif juga. Supaya kita tidak menjadi orang yang seperti
orang yang dimainkan, orang yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Kaum muslimin harus tegas, tapi tidak keras, tidak kasar. Kaum muslimin harus tegas, tetapi tidak melalui dengan jalur-jalur kesaliman. Kaum muslimin harus tegas, tetapi tidak kemudian melakukan penerusakan di mana-mana. Asyidda'u 'alal kufar. Itu Rasulullah. Asyidda'u 'alal kufar, tegas. Ruhama'u bainahum. Sesama kaum muslimin saling mengasihi. Kalau kufar ini ternyata juga tidak melakukan kekerasan kepada kita, maka pada saat itu di dalam pembahasan kita, orang kafir itu sama hukumnya dengan orang muslim. Artinya pun kita harus mengasihi mereka, kita pun harus membantu mereka, kita pun harus menyayangi mereka, kita pun harus menghidayai mereka. Kalau orang kafir itu tidak melakukan kekerasan kepada kita. Oleh karena itu di dalam Islam itu ada 3 jenis kekafiran. Ada kafir harbi, kafir yang terang-terang membenci kaum muslimin. Ada kafir zimmi, orang kafir yang hidup di dalam negeri kaum muslimin. Bagaimana hukumnya? Ulama kita ditanya, bagaimana hukumnya memperlakukan kafir zimmi? Memperlakukan kafir zimmi, hak-hak dan tanggung jawab kafir zimmi itu kurang lebih sama dengan hak-hak orang muslim. Mereka boleh harus mendapatkan fasilitas negara. Mereka juga harus mendapatkan fasilitas yang sebagaimana kaum muslimin di negara tersebut mendapatkan fasilitas. Kafir muahadah, kafir yang hidup di negara lain tetapi kita memiliki perjanjian damai dengan mereka. Ini juga tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa mereka boleh diperlakukan sembarangan. Tidak. Tetap harus ada tanggung jawab kita kepada mereka. Kita wajib taat terhadap perjanjian yang telah kita buat kepada mereka, dan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengikat, melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah kita buat. Boleh kita hidup bersama mereka, boleh ada hubungan bisnis, boleh ada hubungan apa saja selama mereka tidak ingin menghancurkan Islam, selama mereka bukan kafir-kafir harbi, kafir yang telah mengumumkan perang dengan kaum muslimin. Kalau sudah seperti itu, maka jelas penyikapan kita kaum muslim. Orang yang mencintai Rasulullah, asyidda walal kuffar, ruhama'u bainakum. Ayat yang terakhir di dalam Al-Baqarah, dalam Al-Quran, saya bilang tadi, kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan penjelasan, dengan karakter Rasulullah yang sangat berbeda-beda. Penjelasan tentang Muhammad itu berbeda. Tadi di surah Al-Fath ayat 29, Rasulullah dikatakan orang yang tegas. Di surah Muhammad ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim wa kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Di ayat Muhammad ini, di ayat kedua, disebutkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran, Allah memberikan satu harapan yang besar. Yakin kita kaum muslim, yakin Bapak hadirin dan hadirat, saya sendiri yakin bahwa saya ini pasti ada sesuatu yang pernah saya lakukan dan itu tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering bahkan terkadang melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tanya bagaimana itu di hadapan Allah, Allah akan mencatat dengan jelas.
Ya Allah, banyak dosa. Ada dosa yang saya lakukan. Ada kesalahan yang saya lakukan. Semua itu tercatat dengan rapi di malaikat mungkar dan nakir. Ya Allah, bagaimana aku nanti berhadapan denganmu ya Allah. Dengan semua catatan kesalahan ini. Adakah jalan yang engkau berikan ya Allah supaya semua ini hilang? Supaya saya dalam menemui itu tidak termasuk orang yang tunduk lesu sambil menundukkan muka karena rasa malu. Di dalam surat Muhammad ini Allah memberikan cara. Apa caranya? Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beramal soleh, apa? Imanilah apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Yakini dan amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa setelah itu ya Allah? Allah mengatakan, kaffara anhum sayyi'atihim. Allah akan menutup, Allah akan menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dosa, maksiat, Allah akan menghilangkan itu. Dengan cara apa? Amanu bima nazzala ala Muhammadin wa wal haqqu mir rabbih. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sayangnya dia terhadap kita. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah dan betapa mulianya Rasulullah mau menjadi orang yang menjadi penyebab semua kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Mas, pertanyaan seterusnya adalah, apakah kita tidak mau mencintai Rasulullah yang begitu sayang sama kita? Apakah kita tidak mau mencintai Rasulullah begitu kasih sama kita? Apa kita tidak mau mencintai Rasulullah yang telah menjadi perantara kita dengan Allah untuk menghilangkan seluruh kesalahan maksiat yang kita lakukan? Tentu jawaban saya dan Anda semua adalah pasti kita akan menyayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, bagaimana bentuk kesayangan kita kepada Rasulullah? Satu, kita minimal dan itu tidak memerlukan biaya. Dan kapan saja bisa kita lakukan. Dalam kondisi apapun itu bisa kita lakukan. Dengan apa? Selalu melanggengkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat dalam keadaan baring, bersalawat dalam keadaan berdiri, bersalawat dalam keadaan tidur, bersalawat dalam keadaan duduk. Bersalawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dan keadaan apapun. Jangan biarkan bibir kita ini sesaat, kalau tidak bisa dalam 1 jam, tidak pernah mengucapkan salawat. Mudah-mudahan dengan bersalawatnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membuktikan kepada Allah, wahai ya Allah, saksikanlah bahwa aku mencintai Rasulmu, aku mencintai orang yang menjadi penyebab engkau menghapus seluruh catatan maksiatku di hadapanmu ya Allah. Jadi mulai hari ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai minimal tiap jam atur diri kita bahwa kita mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang bahwa Rasulullah itu adalah mawaddah sama kita. Kalau kita menyayanginya, maka pasti dia akan menyayangi kita. Dia begitu sayang sama umatnya. Dia begitu cinta sama umatnya. Dia begitu kasih sama umatnya. Bahkan
sebagaimana sejarah yang kita baca ketika Rasulullah ingin masuk surga. Hadis yang kita baca, dia masih bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, umatku di mana? Umatku di mana? Allah menjawab bahwa mereka insya Allah akan masuk. Bahkan Rasulullah masuk surga pun masih bertanya, seakan-akan tidak mau masuk surga tanpa disertai oleh umatnya. Mari kaum muslimin, kita juga membuktikan bahwa wahai Rasulullah, engkau begitu cinta kepada kami, izinkanlah kami juga mencintaimu. Baiklah, dan membuktikan kecintaan itu dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat kita semua menjadi perisai kita, salawat kita menjadi alat kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf karena sudah lewat. Mau maaf. Insya Allah kita akan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas macam-macam salawat, faidah salawat, dan kandungan salawat insya Allah. Selanjutnya, sebelum kita menutup, sebagaimana biasanya, kita membacakan Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah, baik untuk keselamatan dunia maupun untuk keselamatan akhirat. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang terkasih di antara kita. Pertama-tama kita akan mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang paling mencintai kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an diwajibkan kita untuk bermawaddah kepadanya. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat sebaik-baik tempat, menjadikan kuburannya sebagai rawdatul jannah, bil khusus kepada ayahanda kita, Bung Andi Sose almarhum, kemudian ibunda kita Hajjah Siti Hasnawati binti Muhammad Amin Karaingbau, kemudian Bapak Ismunari, bil khusus semua. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada orang-orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya, memberikan kesempatan kepada kita untuk berkhidmat. Wah, sesungguhnya yakin bahwa orang-orang tua kita ketika dia masih hidup, dia itu adalah pintu-pintu kita menuju surga ilahi. Sayangilah dia, kasihilah dia, berikanlah pengkhidmatan terbaik kepadanya. Bil khusus ibunda
Pak Eko. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga membacakan Al-Fatihah untuk pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin bangsa yang telah mengabdikan dirinya demi tegaknya bangsa ini. Kepada mereka yang telah menghabiskan umurnya hanya untuk mencari cara bagaimana supaya negeri ini, rakyat ini bisa makmur, bisa aman dari segala ancaman dan bara bahaya. Dan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam orang yang berjasa dalam mempertahankan bangsa ini, kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan pahala yang baik. Ala hadhihi niyyah, dan kita juga menghadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada orang-orang sakit dari keluarga kita atau kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala, mengangkat penyakit kita dan mengembalikan kesehatan kita sebagai semangat Dia Ta'ala. Kalau ada di antara kita yang memiliki hajat-hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan malam Jumat ini segera mengabulkan hajat kita. Kalau kita memiliki kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan ini dan memberikan kemudahan. Kalau kita memiliki, semoga Allah juga menambahkan rezeki kita dengan keberkahan malam Jumat ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat dan menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita juga membacakan Al-Fatihah untuk keselamatan, untuk kebahagiaan dunia akhirat Pak Eko dan Bu Andi Tenri dan keluarga besar Bu Andi Tenri dan keluarga besar Pak Eko. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal dan balasan yang berlipat ganda atas usaha-usaha ini. Karena dengan usaha mereka inilah hari ini kita bisa berada pada satu majelis dan bercerita tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai perbendaharaan bekal di akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyati khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita saya minta tambahan lagi suatu Al-Fatihah untuk semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini. Bung Andi Remba, Bu Andi Merli, Bung Sompa, Bu Yanti, dan orang-orang yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memenuhi hajat kita. Ala hadhihi ya kullu niyati khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ومن ذريتنا وأزواجنا وأخواننا وجارنا ولمن رآنا بحق محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. اللهم اجعل عاقبة أمور خيرا. اللهم تقبل دعاءنا بحق فاتح. اللهم تقبل دعاءنا بحق ببركة الفاتحة قبل الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين